Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sobat Hamka Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kultum kali ini adalah hidup yang berkah. Sebuah harapan, sebuah keinginan yang tentunya kita semua menginginkannya. Secara tidak sadar maupun secara sadar, sesungguhnya setiap hari kita mengucapkan doa yang sama dan bahkan menerima doa yang sama dengan kalimat salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera, warahmatullah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wabarakatuh dan keberkahan atasnya. Inilah yang senantiasa kita minta di dalam salat kita, bahkan ketika kita berjumpa kepada saudara-saudara muslim kita. Ada nilai-nilai keberkahan, ada lapis-lapis keberkahan yang senantiasa terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudara kita dan pada akhirnya kembali kepada kita semua. Bagaimana hidup kita menjadi nikmat, karena sesungguhnya kenikmatan hidup adalah letaknya pada keberkahan itu. Memiliki harta tentunya harapan bagi setiap manusia. Setiap manusia menginginkan harta, tetapi belum tentu harta yang ia miliki terdapat nilai keberkahan di dalamnya. Nilai keberkahan akan sampai kepada kita ketika harta itu menjadi rahmat di sisi Allah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, mampu kita sedekahkan. Memiliki anak tentunya harapan bagi kita, tetapi memiliki anak bisa jadi belum tentu menjadi keberkahan bagi kita. Kapan menjadi keberkahan? Ketika anak itu menjadi anak yang salih dan anak yang salihah. Memiliki ilmu tentunya harapan bagi kita semua, tetapi memiliki ilmu belum tentu menjadi berkah karenanya. Karena ilmu yang berkah adalah ilmu yang kemudian mampu diamalkan, ilmu yang mampu disampaikan, ilmu yang mampu dibagi kepada orang lain sehingga memiliki manfaat bagi si pemiliknya. Ilmu menjaga kita, bukan kita yang menjaga ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, keberkahan senantiasa berada di dalam kita. Tentunya sebagai seorang muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita adalah perkara yang mengagumkan bagi seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin. Sangat ajaib. Yang menyampaikan adalah Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat ajaib, sungguh mengagumkan pribadi seorang muslim, karena seluruh kehidupannya adalah dalam kondisi yang baik. Bagaimana pribadi yang baik, yang hidupnya berkah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sera kebahagiaan, maka kemudian ia syakara, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fakana khairullah. Yang demikian adalah menjadi baik bagi pribadi tersebut. Tetapi ketika ia ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, barra, maka sabara, dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, fakana khairullah. Yang demikian adalah kebaikan bagi seorang muslim atau mukmin tadi. Ketika ia ditimpa kebahagiaan, dia bersyukur. Ketika ia ditimpa musibah atau kesulitan, ia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian keduanya adalah kebaikan bagi seorang muslim tadi. Sobat Hamka Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup penuh keberkahan tentunya adalah yang kita cari. Inilah esensi hidup kita, bukan ukurannya pada hartanya, bukan ukurannya pada hartanya, bukan ukurannya pada banyaknya, tetapi barokah sebagai makna hakikatnya, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Hartanya menjadi baik, ilmunya menjadi baik, keturunannya menjadi baik, hidupnya menjadi baik. Oleh karena itu sesungguhnya hidup yang barokah adalah hidup yang kemudian esensinya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita, ruku kita karena Allah, bekerjanya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita menjadi karena Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kita ikrarkan dalam sehari-hari kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
kita mengatakan, mengikrarkan bahwasanya seluruh dimensi kehidupan kita didedikasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah pada penghujung Ramadan ini sama-sama kita cari keberkahan hidup kita dengan senantiasa terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas kehidupan kita, bahkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang masanya pernikahan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, meminta untuk keberkahan. Bahkan makan yang kecil pun yang menurut kita sangat sederhana itu kemudian didoakan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal yang sederhana kita meminta keberkahan, maka hidup kita yang usianya ini beragam tentunya, maka mohonlah kepada Allah untuk penuh keberkahan dalam hidup kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.